kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam nama Yesus, kami kembali mengucap syukur kepadamu kalau pada hari ini, pada malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali di dalam online Zoom meeting ini untuk belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Bapa, siapkan hati kami supaya kami dapat mencerna dengan baik apa yang akan diajarkan hamba-Mu, berkati hamba-Mu, sehingga apa yang diajarkan benar-benar berasal daripadamu dan fresh daripadamu. Juga berkati juga setiap teman-teman kami yang saat ini akan ada di tempat ini, yang join, semuanya juga persiapkan juga supaya kami dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, bisa dengar ya? Bisa Pak. Oh baik, Ya, baik. Pak. Ya. Yang pertama saya mau sharing tentang kebesaran kita ini ya. Saya harap begini, walaupun semua orang tahu firman Tuhan itu nggak ada yang gampang, ya. Karena ini proses kehidupan antara manusia lama ke manusia baru, ya. Jadi kayak ada orang nggak bisa berenang, mau belajar berenang harusnya begitu, ya. Nggak gampang, iya. Tapi karena dia mau bisa berenang, dia lakukan segalanya. Ya. Jadi ngatasi tidak gampang itu selalu dengan percaya manusia baru akan lebih baik dan akan sempurna. Kemudian kita dengan niat mengerjakannya. Jadi kalau Tuhan tanpa kita ngomong tidak gampang, Tuhan tahu pasti tidak gampang. Ya, karena justru itu prosesnya akan Tuhan kerjakan. Saya jujur aja sebenarnya berapa minggu terakhir ini saya mulai bukan jenuh sih. Saya mulai mengevaluasi, saya setiap mungkin 2 minggu sekali, setiap minggu setiap tahun di sini, 2 minggu saya khotbah di gereja, lalu 2 minggu lagi dengan para pendeta gitu ya. Saya hampir sedikit lihat kondisi akhir zaman seperti ini, kemudian nggak tahu mungkin yang hamba Tuhan Pak Yusa ada, Bu Meti ada, lihat percepatan yang terjadi di dunia ini, dan saya lihat bagaimana tipu daya iblis begitu ya. Tapi saya lihat, maaf kalau saya salah, orang-orang termasuk para hamba Tuhan itu mengerjakan sesuatu dengan flow, dengan rutin. Kondisi apapun juga ya kita paling perubahannya dengan banyaknya doanya mungkin berubah ya. Tapi doa dengan permohonan kepada Tuhan, tapi bukan doa Tuhan bagaimana saya ini merenungkan tentang Pentakosta ya. Kalau di Perikop Indonesia di Kisah 2 ayat 41-47 itu kan cara hidup jemaat pertama atau mula-mula. Tapi buat saya itu trap buat gereja Tuhan. Karena kita kok bilang begitu bisa ngomong, itu kan jemaat mula-mula, bukan jemaat sekarang, modern ini. Saya ketemu tidak banyak orang ada perikopnya. Ada satu, saya lupa terjemahan dari bahasa Inggris apa, saya lupa. Itu judulnya bagus. Dikasih perikop judulnya, hidup orang-orang percaya. Nggak ada mula-mula, nggak ada. Ya. Saya kira-kira mungkin minggu lalu atau minggu lalu ya, minggu lalu ketika saya khotbah Tuhan mau menyampaikan, saya suruh menyampaikan itu lagi. Saya nawar Tuhan, saya dapat ini beberapa kali Tuhan. Jemaat yang amin saja itu cukup baik, amin. Ya. Tapi ya amin doang. Saya khotbah itu lalu berapa sampai setahun 2 tahun tak lihat juga nggak ada, tidak menyerupai sedikit pun dengan jemaat mula-mula. Ya. Misalnya ada 3 hal saya terbuka itu ya, dari singkatan. 1, mereka setiap hari bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu tidak gampang, ya, karena mereka kerja sehari-hari, tapi tiap hari, tiap malam mereka tekun dalam pengajaran.
Bible study ini pengajaran bukan khotbah. Ya. Kalau orang dengan khotbah nggak bisa tekun, amin saja. Tapi kalau Bible study pengajaran tekun, perlu tekun, merenungkan, memahami, mengerti, dan minta Roh Kudus menuntun kita melakukannya begitu. Tekun, tekun artinya sampai jadi. Yang kedua, mereka percaya tentang kuasa dan mujizat yang para rasul kerjakan. Yang pertama aja sudah saya lihat hampir jarang kan. Hampir jarang jemaat yang bertekun dalam pengajaran ya. Tiap hari. Lalu kemudian yang kedua, hari ini lebih cocok lebih kapan yang kedua ini. Yang sakit ataupun juga masalah datang kepada pendeta, rasul waktu itu ya, minta didoakan biar kuasa itu terjadi, mujizat itu terjadi. Karena kalau jemaat mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, apa yang terjadi? Pasti hidupnya takut Tuhan. Karena begitu. Hari ini barang langka orang takut Tuhan. Ya. Langka, kalau takut Tuhan pasti mau mengerjakan sesuatu. Gampang enggak gampang karena kita takut Tuhan, kuasanya luar biasa sekali, maha kuasa, kita mesti ikut. Kalau enggak kuat enggak bisa, Tuhan tolong aku. Yang ketiga itu Roh Kudus bawa untuk setiap jemaat mulai konsep hidupnya berubah dari aku ke kami atau ke kita. Ya. Mereka memecah roti itu perjamuan kudus dulu ya, ingat korban Yesus. Kemudian memecah roti itu kan dikatakan begini, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu, perbuatlah itu sebagai peringatan akan aku. Ketika mereka memecah roti itu, ya ingat perkataan Yesus, mereka selalu ingat, kita ini satu, tubuh Kristus, yang harus saling memecahkan diri supaya saling mengasihi, tubuh Kristus terbentuk gitu. Akunya dipecahkan di situ. Jadi dari I ke we ke kami. Prosesnya sehingga mereka apa yang mereka punya mereka berbagi. Bahkan yang punya rumah, punya ya dulu harta benda enggak di deposito ya. Jadi mereka jual untuk membagi yang kekurangan. Jadi ketika mereka terjadi seperti itu, ya, masyarakat melihat dan dikatakan apa? Tuhan tiap-tiap hari menambahkan jumlah orang, tambah jumlahnya jemaat. Ya. Bagian kedua menambahkan, tapi karena kita menuruti firman Tuhan, yang enggak gampang tadi, enggak gampang kita lakukan. Ya. Saya nggak mau khotbah itu, tak tunggu sampai Sabtu malam, Minggu pagi nggak ada perubahan. Jadilah teman-teman bukan begini. Saya ingat di 1 Korintus pasal 3 ya, kalau nggak salah ya. Ketika Paulus dibandingkan dengan Apolos itu ya. Kemarin Paulus bilang, aku golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Paulus. Ya. Paulus bilang, kami ini bagiannya masing-masing. Ada yang menanam, ada yang menyiram, dan sebagainya. Tapi yang terpenting, Tuhan yang menumbuhkan. Nah, kalimat itu buat saya, oke deh, saya mau berbalik ini lagi deh. Karena saya percaya Tuhan yang akan menumbuhkan. Ya. Semua tidak ada yang gampang. Kalau Tuhan tidak menumbuhkan, enggak jadi. Ya. Tapi kita mau prosesnya terbentuk. Mau dengan tekun belajar. Misalnya hari ini kita belajar Yakub ya, saya harap saudara sudah baca Yakub semua, bisa gitu ya. Jadi habitsnya di Bible ini sama garis bawahi sekali lagi. Kalau saya ini Yakub, kan saya sampaikan ke yang lalu ya. Selain kita melakukan yang Ishak, kita belajar tentang Yakub secara firman, secara logos dulu. Ya. Jadi waktunya saya harap tidak akan lama. Saya nggak bisa 1,5 jam biar diskusinya Q&A-nya lebih banyak. Saya harap begitu. Nah dengan tanya jawab itu kita makin diperkaya begitu ya. Saya mengingatkan itu, kalau begitu kita percaya Roh Kudus akan menambahkan jumlah orang percaya setiap saat. Ya. Tapi kalau setiap kita ngomong nggak gampang, saya rasa ya nggak banyak orang mau ikut seperti kita ya. Ya mau ikut, aduh jangan ikut deh, nggak gampang ini, sulit.
Ya nggak ada yang ikut saya rasa. Ya, nikmati apa ya, Roh Kudus itu bekerjanya seperti apa, Bapak kita seperti apa ya, ya mereka bertekun itu Mbak setiap malam ya nggak gampang, tapi mereka mau begitu. Ya, mereka mengalami kuasa Tuhan, buat takut Tuhan ini, buat punya hati untuk takut Tuhan, dan sehingga mereka makin hari apa ya mengerjakannya bukannya apa makin kendor, tapi makin lihat kuasa Allah itu makin antusias dan hati takutnya bukan takut dihukum, tapi rindu ini jadi saksi Tuhan loh. Allahku maha kuasa gak ada. Apa itu kondisi COVID seperti ini ya. Ya. Itu ya yang berikutnya dari aku ke Wi. Saya mau sampaikan ini harus Bebas tadi ini saya mau ngomong ini sebagai pelengkap karena Pak Steve ya kemarin ya. Ya. Kalau gereja saudara sudah mengerjakan pengadilan semua dengan seperti jemaat orang percaya waktu itu ya di kisah 2 itu, Bebas tadi ini akan berhenti. Karena masing-masing orang akan tercover dengan gerejanya masing-masing ya. Memecah roti di tempat masing-masing. Jadi para rasul gembala yang lima jabatan ada di Efesus 4 itu ya 11 sampai 16 terjadi. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Jadi gereja kan dibawa makin dewasa, tidak terombang-ambing, mengerti pengetahuan yang benar Kristus semakin nyata dan semakin dewasa rohani, makin seperti Kristus, dan mereka makin bertumbuh semua dalam pelayanan. Ya. Jadi waktu Bu Isil cerita sama saya, ini bosnya kalau bisa diganti-ganti supaya setiap kita merasa memiliki. Saya mau jadi di sini biar kita tahu semua. Saya tidak ingin setiap kita memiliki ini. Kita memiliki Tuhan saja. Yang kedua kita memiliki gereja jemaat Tuhan di mana kita ada, itu aja ya. Kalau Anda memiliki ini bahaya, nanti Anda bisa jual semua aset saya. Begitu ya. Baik, Yakub. Sekarang masuk Yakub ya. Ayatnya ada di toko iman di Ibrani 11:21. Yakub agak banyak ini ya, sampai kejadian terakhir 51, Yakub muncul juga di situ, ke 50. Ibrani 11:21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya, ini saya mau nafsir tongkatnya dulu ya. Tongkatnya itu ada beberapa tafsir, 2 ya. Dia memang jaga kuat jalan dengan tongkat, atau ini ada yang menerjemahkan tempat tidur ya, di ujung tempat tidurnya. Karena teks aslinya hampir bersamaan antara tongkat sama tempat tidur. Ya. Pokoknya dia sudah tua. Jadi ini agak perlu berdoa untuk pengertian yang lebih mendalam. Jadi karena iman, ya, jadi imannya Yakub itu bisa diartikan ketika dia mau mati sudah nggak kuat, ya beberapa ada tongkatnya, ya dia diberi iman tetap harus memberkati, gitu ya. Yang kedua bisa punya makna seperti nanti Anda lihat di kejadiannya yang ini 47 itu ya. 47 sampai 48 itu Yakub dengan imannya dia memanggil Yusuf untuk ngajak 2 anaknya yaitu Manasye dan Efraim. Jadi Yakub itu mau memberkati anaknya Yusuf dengan imannya dia mau ambil ini sebagai anaknya dia juga. Ya, jadi bisa 2 maknanya begitu. Sehingga dia memberkati. Nah, walaupun sudah diatur sama Yusuf ya, sehingga tangan kanannya harus memberkati Manasye, tangan kiri memberkati Efraim, tapi Yakub menyimpangkan tangannya, sehingga berkat tangan kanan yang untuk berkat itu harusnya tangan kanan dia untuk yang sulung diberikan ke Efraim. Yakub Yusuf sudah mengingatkan jangan, tapi dia nggak tahu ini dengan iman dia mau begitu atau tidak.
Saya kok secara hati itu tidak dengan iman, dengan imannya yang tadi mau berkati gitu ya. Tapi ngilangkannya nanti Anda bisa lihat karena atau dua hal maaf. Efraim begitu diberkati lebih dari Manasye, dia merasa sombong, saudara. Ya. Merasa sombong. Nanti Anda bisa lihat sampai di kitab Hosea segala sampai dia dihukum Tuhan sampai akhirnya Manasye memang di kitab Wahyu pasal 7 ketika Yohanes cerita tentang suku-suku Israel yang menikmati nanti gampangnya ya, yang menikmati surga, nama Efraim sudah tidak ada gitu ya, karena dia sombong. Ya. Perang terus melawan dia perang ribut sama Manasye terus, nggak mau diatur. Zaman hakim-hakim kelihatan jelas. Yifta itu dari keturunan Manasye sampai perang sama orang Efraim sampai bunuh-bunuhan. Orang Efraim dibunuh sampai 42.000. Lihat ya. Jadi ini saya mau ngomongnya bisa dua. Dengan iman memang itu berkat untuk Efraim yang akan diberkati lebih daripada Manasye. Manasye tunduk sama Efraim. Tapi Efraim tidak bisa tadi diceritakannya. Bagaimana ketika Abraham berkati Ishak, Ishak bisa jaga gitu ya. Ke Yakub, Ishak ke Yakub. Nah Yakub agak sedikit problem karena dia mengalami apa? Dibandingkan orang tuanya. Dia dikasih mamanya si Ribkah, Esau dikasih bapaknya Yakub, Ishak. Dia mengalami banding-bandingan itu. Ya. Saya tidak tahu, saya kok percaya si Ribkah beritahu Yakub, diyakinkan pasti nanti berkat yang dia dikasih tahu Tuhan itu dalam kandungan dia akan ada dua bangsa yang bungsu akan memimpin daripada yang sulung. Tapi kok saya percaya Ribkah nggak ngomong sama Ishak, ya. Tapi Yakub dikasih tahu sehingga Ishak nggak ngerti ini, sehingga Ishak tetap ngerti yang sulung itu yang kelima berkat sehingga dia melatih berkati sayang sama yang sulung. Ribkah yang tahu dari Tuhan dia apa? Ngomongin Yakub terus, ya. Sampai ya Yakub ini sampai diajak menipu segala. Jadi dia mengalami sesuatu yang dia lihat ayahnya Ishak luar biasa, tapi dia bapaknya tidak dekat sama dia, ibunya memberitahu berkat Tuhan akan jatuh kepada dirinya, sehingga dia mengalami sesuatu jiwa yang agak goncang. Jadi ada usaha manusia sampai dia menipu Esau gitu ya, menipu Esau, minta kesulungannya. Esau dikatakan dia punya nafsu cabul. Ya, percabulan itu dimulai dengan nafsu yang tidak bisa dikuasai. Esau akhirnya mau dengan sup kacang merahnya semangkok itu dari Yakub menjual kesulungannya. Ya. Dibantu ibunya Ribkah menipu Ishak. Ya. Sampai Esau marah sehingga dia takut lari. Jadi saya mau kasih tahu Yakub ini imannya. Saya mau kasih dua hal judul besar ya, topik besar yang akan kita bahas. Yang pertama saya mau kasih penjelasan nanti. Rencana panggilan Allah itu mengalahkan kelemahan atau dosa atau penghalang dari diri Yakub. Ingat saudara ya. Setiap orang percaya kita juga begitu. Kita mengacu kepada Abraham, kita dapat turun Abraham. Ya. Kalau Anda dan saya menjadi anak Allah, kita tahu janjinya apa? Rencananya dia apa? Menjadi seperti Kristus, ya, jadi garam, jadi terang, dan sebagainya. Jadi berkat buat banyak orang. Pegang baik-baik, percaya itu. Ya. Sebenarnya ini kelemahannya banyak. Ya. Kalau kita percaya terus, walaupun tadi seringkali kita kata nggak gampang, tapi kita mau, ya, firman itu akan bekerja. Seperti Yakub, ini kita akan belajar bagaimana Yakub ditemui Tuhan beberapa kali, 4-5 kali diubahkan, akhirnya dia baru sadar, baru mengerti. Yang kedua saya mau sampaikan garis besarnya, yang kedua kita belajar dari Yakub ini yaitu tentang tabur tuai. Walaupun kita tadi maksa matang kasih karunia, berarti dia bilang apa? Jangan sesat.
Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Ya, dua hal ini kita akan belajar, saudara. Ya. Jadi ketika Yakub dengan iman sampai tua pun dia nggak kuat, tapi mungkin dia diingatkan Tuhan, kan belum memberkati anak-anakmu. Dia nekat tetap kuat. Karena Anda tahu begitu dia memberkati Efraim Manase, ya, ayat 48, pasal 48 di Kejadian, kemudian dia baru memberkati 12 anaknya termasuk Yusuf, ya. Lalu dia mati betul, gitu ya. Jadi kita akan belajar beberapa hal kaitan dengan dua kelompok besar tadi ya. Dua kelompok besar itu yaitu nanti mungkin gabung-gabung lah. Saya mungkin tidak sebut satu ayat-ayatnya karena saya percaya kita sudah baca Yakub gitu ya, nanti diskusikan aja ketemu gitu ya. Kita akan lihat pertama kali di Kejadian 28. Ini kita tahu Kejadian 27 ini Yakub sudah diberkati Ishak, dia menipu, kemudian dia takut mau dibunuh Ishak, dia lari ke Laban. Ya. Yakub tidak pernah, dia hanya lihat Tuhan, lihat Ishak. Ya. Tapi ketika dia sudah merasa gagal, ya walaupun dia tahu megang keseluruhannya, ya menghadapi firman Allah, tapi dia merasa ketakutan. Ya. Jadi dia lari. Nah di saat seperti itulah Tuhan mulai menemui dia. Kejadian 28. Ya, Ishak melepas Yakub ya, mendoakan, Ishak membunuh, kemudian kita lihat saja langsung di ayat 10 kita baca ya. Kita baca cepat. Ini poin yang awal yang saya mau sampaikan. Rencana Allah itu panggilan Tuhan untuk kita, ada pegang baik-baik ya. Walaupun kita goncang imannya, kita salah, jatuh, dosa, penuh kelemahan, tapi jangan tinggalkan Tuhan, itu penting. Jangan tinggalkan Tuhan, ya. Tetap Anda takut lari kemanapun juga, gitu ya. Saat titik lemah, ya Tuhan, janji Tuhan, ya pegang firman-Nya, Dia sendiri akan menggenapi janji lebih untuk setiap kita. Ya. Ayat 10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Dia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena tempat itu telah terbenam, yang mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ingat cerita tentang Nathanael ya, Anda tahu ya. Ya, di situ ya, Nathanael juga Tuhan ngomong, kau percaya kepadaku, kamu mau lihat. Ya. Malaikat Allah turun naik. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Ini awal pertama, Tuhan menemui Yakub di saat dia melarikan diri ketakutan. Saya nggak tahu ketakutan itu jadinya masih ingat atau tidak. Karena dia merasa gagal menipu usahanya sendiri gitu. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu, diulang terus ya sampai seperti janji Abraham. 15, sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Jadinya lihat ya. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini mau kaitan hukum tabur tuai. Engkau sudah keliru, aku tak menyertai engkau, ya. Kau pergi silakan, karena engkau mau dibunuh, takut ini jiwanya dibiarkan sama Tuhan dulu ya. Jadi ketika merasa nggak gampang menerima janji Tuhan, Tuhan diamkan. Yakub lari, tapi dia tetap menyertai, tapi dikasih janji. Tetap kau akan kembali ke sini. Ini tanah perjanjiannya. Ya. Nanti kita tahu sekian 20 tahun lebih dia baru balik. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ya. Ayat 15, dan dia menamai tempat itu Bet-El.
Dahulu nama kota itu Luz, ya. Dan berasalnya Yakub bernasar, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ditempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan seterusnya, dia dirikan tugu atau pemesbah nanti. Anda lihat kita baca apa yang pertama kali, tetap pegang janji Tuhan. Ya, semakin kita bilang tidak gampang, nanti makin lama waktunya tergenapinya. Ya, saat kita di titik paling bawah, ya, tetap pegang, nanti Tuhan akan memberi kekuatan dalam hidup kita. Karena dia tahu kita ini anak-anak Abraham, yang menurut dia berkepentingan dalam hidup setiap kita, karena dia mau memberkati orang lain, bangsa lain dalam hidup kita. Itu yang pertama kita belajar itu. Ada kira-kira 4 atau 5 kali dia menampakkan kepada Yakub. Yang kedua ada di Kejadian 31. Ya. Ini ceritanya Anda tahu lah, di rumah Laban, saya nggak banyak, kita tahu semua tentang Yakub ya. Dia kepingin dapat Rahel, suruh kerja 7 tahun. Begitu kerja 7 tahun, dikasih Leah kakaknya. Ini serta bertuai, dia menipu bapaknya, ya, dibantu mamanya, dia ngalami sampai 20 tahun ditipu oleh Laban. Nanti belum ditipu oleh anak-anaknya ketika datang Yusuf. Ya. Jadi ketika dia lalu setelah 14 tahun dia kerja, kemudian ingin memulai harta benda, suruh kerja lagi sekitar 6 tahun. 20 tahun nikmati harta bendanya, baru dia keluar dari Laban. Ya. Ini dari Kejadian 31 ayat 3. Ketika dia takut sama Laban, sesak, kita lihat ya, kita lihat aja Kejadian 31. Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan, atasnya dulu ya, kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan harta itulah yang membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Yakub ketakutan. Lalu berfirman Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku menyertai engkau. Nah, ya. Setelah dia menuai apa yang dia tabur, ya, ketika mengalami ketakutan lagi dengan mertuanya, dengan keluarga besar mau takut dibunuh atau tidak, atau diambil kembali anak istri anaknya, Tuhan nemui lagi. Nah, yang nggak gampang ini justru Tuhan sering ketemu kita kan, ya, takut, ya, Tuhan ketemu, nemui dia. Ya. Apa namanya? Dengarkan janjinya Tuhan. Kesempatan kau akan balik. Kalau nggak ada konflik begini, kau nggak akan balik. Balik. Ya. Ya. Yang ketiga, kalau kita mau ada 4-5 kali lah, kalau saya yang ketiga kita lihat di Kejadian 32. Sama saudara. Yakub takut bertemu dengan Esau. Ketika dia takut bertemu dengan Esau, Tuhan menampakkan diri juga. Ya, dia berfirman. Pertama Tuhan mengutus malaikatnya, ada di ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Tuhan Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka berkata, ini bala tentara Allah. Namanya tempat itu Mahanaim. Ya, sudah lihat ya. Jadi malaikat mengiringi dia, tapi dia masih dengan rasa takut. Takut kalau Esau membunuh dia. Kemudian dengan ketakutannya dia berdoa kepada Tuhan. 9. Ya. Kemudian berkata Yakub, ya Allah nenek moyang nenekku Abraham dan ayah Ishak, ya, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negeri
Sekali aku tidak layak menerima segala kasih dan setia Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku dan dari tangan Esau dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ketika takut, nggak gampangnya, bahwa sekedar nggak gampang, sudah nggak bisa itu. Ya. Takut, halangannya terlalu besar. Tuhan yang awal nemui kita, ya, kembali membuat kita semakin lebih percaya, berharap, bergantung pada Tuhan, dan jangan malu balik minta tolong. Ketika kita ngomong nggak gampang atau makin berat nggak bisa, yuk kita belajar seperti Yakub. Gantian merespon Tuhan, tolong aku. Ini nggak gampang Tuhan, tapi aku percaya kepadamu. Untuk rencanamu, tolong aku. Aku mau menggenapi rencana Tuhan. Ya. Saudara, doa seperti ini sebenarnya yang penting. Jadi doanya itu walaupun mengatasi ketakutannya, kesulitannya, tapi selalu dikaitkan dengan ini dalam rangka kita mau menggenapi firman Tuhannya gitu ya. Dan kita mengalami sesuatu yang menakutkan, tapi begitu doanya minta tolong mengatasi ketakutannya, tapi hidup kita tidak sesuai dengan rencana Allah lagi. Jangan. Ya. Singkat cerita yang luar biasa ini, ya. Nanti ketika di ayat yang ke-22 mulai pergumulan Yakub dengan Allah gitu ya. Nggak tahu ceritanya, nggak saya baca. Bagaimana dia bergulat dengan Allah sampai namanya diganti Israel. Siapa namamu? Yakub, mau ganti Israel. Yakub tidak mau melepaskan sebelum Tuhan berkati dia. Akhirnya Tuhan berkati, cuman pangkal pahannya Yakub dipelecokkan. Jadi agak timpang, ya. Saudara, penglihatan ini kalau Anda dalam kondisi ketika ketakutan atau menamakan diri, ya, tunggu waktunya menamakan diri, sebenarnya kita bisa seperti Yakub. Ya. Kita pegang dia erat-erat sampai kita minta Tuhan berkati aku hari ini, Tuhan beri kekuatan aku hari ini. Ya. Tuhan beri iman yang teguh, aku tetap ada di jalan dan rencanamu tuh. Ya kadang doa-doa seperti ini perlu, seperti kemampuan pendaharan ya. Asal aku jama ujung jumbainya saja, aku sembuh. Ya. Kekuatan-kekuatan baru untuk dia sembuh supaya dia bisa berjalan kembali mengikuti Tuhan. Ya. Dipegang terus erat, jangan lepaskan. Ya. Minta Tuhan saat ini juga. Ya doa-doa seperti itu kalau Anda tidak terbesar nggak mungkin doa seperti itu kan ya. Doa ya nggak jawab ya besok saya masih biasa lagi. Tapi kalau Anda betul-betul kayak Yakub takut setengah mati, pikirnya dia juga mau dibunuh sama Esau. Ya. Lebih baik hari ini aku dekat Tuhan terus. Ini kira-kira bahasanya. Tuhan kalau kau tidak berkati aku pasti mati. Tahu ya, ini persoalan genting. Seperti itu berseru sama Tuhan betul hari ini. Tolong aku segera. Nah, pertolongan Tuhan kok bentuknya seringkali mungkin tidak kita harapkan. Tuhan menolongnya selain mengubah namanya Israel akan jadi berkat buat banyak orang. Dia pelecokkan pangkal pahannya sehingga Yakub kelihatan pincang. Ya. Ini ada beberapa penafsir bilang kenapa Tuhan buat begitu? Kalau Yakub datang dengan kekayaannya sedemikian rupa dan dia jalannya gagah begitu ya, karena hartanya kan banyak. Nanti Esau bisa jengkel, mungkin bisa marah, bisa dibunuh. Jadi untuk diselamatkan dari Esau, Yakub dibuat pincang, jadinya tertatih-tatih. Jadi Esau untuk belas kasihan. Ini agak menarik ya tafsir begitu ya. Saya baru coba memikirkan, iya. Seringkali kita dengan Tuhan itu apa ya? Rencana dia terlalu sempurna, kita mungkin tidak pernah bisa ngerti, tapi percaya saja. Sepertinya pertolongannya kok nggak sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Tapi itu nanti ujungnya kita akan tahu. Ya cerita yang klise begini, saudaraku.
Mungkin Anda pernah tahu dengan cerita itu kan ya, ada anak muda mau jadi misionari ke Afrika begitu ya. Dia doa-doa ngelamar badan misi nggak pernah diterima terus ya. Akhirnya dia terus doa terpelayan Tuhan, suatu hari dia kecelakaan, giginya habis anak muda ini ya. Kemudian sama dokter dikasih gigi palsu. Ketika dia punya gigi palsu seperti gigi palsu begitu, dia dipanggil badan misi diutus ke Afrika. Ya. Sampai di Afrika, dia diutus ke suatu pedalaman suku yang masih primitif, yang masih kanibal. Singkat cerita, dia masuk ke situ dengan berapi-api, dia meninggalkan Injil, ditangkap, mau dibunuh, mau dimasak, mau dimakan rame-rame. Lalu dia digantung di kurungan di atas itu ya. Dia dikasih kurungan di atas ya. Tunggu waktunya orang-orang merebus air atau tepatnya apa begitu. Ketika dia nunggu itu, ya dia bukan lama nggak masuk gigi, mungkin dia mau memesan giginya. Dia lepas gigi palsunya, saudara. Pas gigi palsunya, dia bersihin. Nah, beberapa suku itu, masyarakat suku itu lihat, kaget dia. Lapor mereka kepala sukunya, ini masih dewa yang kita tangkap ini. Mana ada orang bisa copot giginya? Nggak mungkin, dia bisa pasang lagi. Dia akhirnya selamat, singkat cerita, suku itu bertobat. Saudara, ketika dia kecelakaan, aduh, ya mungkin marah-marah sama Tuhan. Ya, bagaimana aku mau menyerahkan hidup jadi misionari, kamu dihabisin gigiku begini. Kalau dia punya gigi, masuk di hutan Afrika, waktu itu dia kecepatan diterima, mati dia dipakan orang-orang itu. Itu, kita perlu baca begitu ya. Ini bukan nggak gampang, ini nggak enak kira-kira. Tapi Yakub selamat dari Esau. Berikutnya ada di Kejadian 34. Ya, penampakan Tuhan yang berapa? Yang keempat kira-kira ya. Ketika dia ini kita tahu Kejadian 34 ini titik balik ketika Tuhan mau dia balik ke battle. Ya. Selesai dia selamat dari Esau, ya kemudian dia tidak tinggal langsung di battle, ya sudah di Tuhan. Dia tinggal di dekat Sikem. Kemudian dia punya anak namanya Dina, anak perempuannya. Jalan-jalan, akhirnya kita tahu tangkap Sikem, diperkosa. Tapi Sikem ini akhirnya naksir mau jadikan istrinya. Dia cerita itu akhirnya saudara tahu kan ya. Semua marah semua, dia bilang kalau mau jadi keluarga kami harus disunat. Ketika mereka disunat semua, dihabisin. Ya. Ya itu membuat Yakub sedih. Kamu itu bagaimana? Aku ini mau jadi berkat buat orang-orang, buat begini nanti kita habis. Aku ini tidak mau perang sama orang-orang di Kanaan ini. Nah, kita begitu ya. Nah, ketika itu terjadi, ya, Anda bisa lihat misalnya di ayat 30 ya. Ini Yakub sedih gitu ya. Tapi kamu telah menyalahkan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan, orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Akusasi isi rumahku. Ya. Tapi ini nggak terima gitu ya. Nah, ayat 35-nya, Allah berfirman kepada Yakub, gara-gara itu, ya dia takut untuk diserbu, ya Allah menampakkan dirinya. 35 ayat 1. Bersiaplah, pergilah ke battle. Ya. Ini kira-kira 6 tahun saudara. Dia balik, tapi keenaan tinggal di daerah Sikem dan nikmati kembali kasih tanah sama Esau segala ya, diizinkan begitu, berkembang di situ, nggak sampai ke battle, tapi tadinya harus kembali ke battle. Ya, aku mau kembali ketika awal dia lihat tangga naik turun itu ya, malaikat naik turun maksudnya bukan tangganya. Itu lambangkan apa? Hadirat Tuhan. Malaikat naik turun itu kenapa seru? Kayak Nathan lihat itu. Itu bukan malaikat lagi senam pagi, bukan. Malaikat naik itu membawa doa-doamu ke surga.
dia turun membawa jawaban dan firman Tuhan yang perlu kita kerjakan apa? Jawaban Tuhan. Ya. Kita kurang percaya, pegang itu baik-baik. Ya. Ada tangga yang mereka bisa naik turun. Jadi doamu tidak sembarangan, beri berkat segala, karena itu dibawa sampai ke surga, ya, dijadikan nanti. Siapanya atau firman Tuhan mengajar kita, dia akan turun mengajar Tuhan seperti apa supaya kita bisa tetap dalam track Tuhan. Ini karena kejadian itulah Yakub karena ketakutan, ya Anda tahu cerita 1:5 ini, kemudian dia dibawa oleh dengan anak-anaknya ya. Mulai hari itu Yakub mulai memberitahu anak-anaknya tidak boleh menyembah berhala lagi. Dulu Yakub sendirian ya buat mesbah. Tapi saat itu anaknya diajak melepaskan berhalanya untuk kembali ke Betel. Ya. Ini penampakan Tuhan yang keempat. Yakub dan si keluarganya kembali. Lihat masa-masa teman-teman diri ketika apa? Ketika ketakutan, ketika masa sulit, ketika nggak ada yang mudah. Dia berdoa atau Tuhan pertampakan dirinya, pertolongan buat kita tepat pada waktunya untuk kita, bukannya kita diberkati, kita selesai masalahnya enggak. Tapi kita mau dikembalikan pada track rencana Allah yang benar. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya ayat 9. Kalimat 9. 10. Ya, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menamakan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya. Dan seterusnya ya. Ini seperti berkat Abraham kembali. Yakub diingatkan karena dia sudah balik ke Betel. Ya. Ini kira-kira 5 kali Tuhan mendatangkan dirinya, ya, sampai akhirnya Yakub kembali ke rencana Allah untuk menggenapi jadi berkat itu. Ya. Saudara, itu yang pertama kita perlu belajar bahwa kalau kita terima janji Allah, kalau kita percaya Tuhan namakan kita untuk suatu visi dan yang besar dari banyak orang ya. Satu sisi kita seperti Kristus, kita dewasa rohani, berbuah lebat seperti Yesus. Sisi lain kita akan memberkati banyak orang yang datang kepada Tuhan dari hidup kita. Ya. Apapun yang terjadi, kita percaya pegang itu, asal kita tidak lari dari Tuhan ya. Dari persoalan mungkin boleh lari, mungkin takutan bisa lari, kayak Yakub lari dari persoalan. Esau saat dia masalah. Tapi Tuhan akan tuntun pulihkan untuk dia balik. Ketika bagaimana Tuhan bisa membawa Yakub balik, ya, itu takut tua ya. Semua yang dijalani kehidupan yang semakin menuai apa yang kita tabur ya, itu dengan semua itu supaya kita makin dibuat mengenal Tuhan, gitu ya. Semua persoalan jadi itu putih Abraham kan sampai mengenal nama Tuhan banyak kan, ada El Shaddai, ada El Olam dan sebagainya, itu udah bersama masing-masing. Ya. Balik, tapi ada harga dibayarkan, apa yang kita tabur kita akan tuai. Ya. Yakub selesai itu, pokoknya baik, dia punya anak 12, Anda tahu, sama saya ceritain. Kemudian dia merasa sulit lagi hidupnya. Ya. Yakub ini anak perjanjian yang terakhir ya, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi karena dia berusaha manusia penipu segalanya, perjalanan dia sampai akhir imannya itu memberi berkat ke anak-anaknya itu terlalu panjang dan dipenuhi dengan berat sekali. Coba kita lihat di Kejadian 47. Ketika sudah di Mesir, ya, singkat cerita Yusuf sampai di Mesir, dia menyelamatkan Mesir dari kelaparan, kemudian orang Israel Kanaan kelaparan, ya, singkat cerita Yusuf tolongin semua, mereka bawa ke Mesir, ya. Kemudian Yakub dikenakan sama Firaun, sama Yusuf. Ayat 7 kan, kita baca, 47 ayat 7. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, ya.
pengenap rencana Allah begitu. Siapa saja diberkati, ya. Adam dan saya menjadi berkat buat banyak orang. Siapapun juga ketemu kita pasti mereka nikmati berkat. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Waktu itu dia ketemu Firaun itu 130 tahun. Nanti matinya mungkin 148 ya. 146. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ingat ya. Yakub mengerti betul. Karena kekeliruannya dia, ya, takut tua itu bisa nuanya tadi dikatakan yang nuanya ya paling baik yang nuai kita, jangan anak kita. Saya rasa di perjanjian baru yang nuai kita, saya rasa ya. Anda tahu cerita ketika orang perjanjian lahirnya ketemu para murid dan ketemu Yesus, orang anak murid nanya pada Yesus, Tuhan ini yang salah siapa nih? Kok ini orang ini buta sejak lahirnya? Bapaknya atau dia? Ya kalau perjanjian lama juga begitu sih. Bapak yang makan misalnya mangga asam, anak yang ngilu giginya gitu ya. Tapi di perjanjian baru tidak. Dan baru Tuhan mau ngomong setiap apapun yang terjadi, ya itu bagiannya masing-masing. Tuhan ngomong apa pada muridnya? Orang ini buta jalannya supaya bertemu dengan aku, tapi ternyata kemuliaan Allah di situ. Jadi jangan sampai kita yang percaya Yesus kita ngomong kita ini mau dari bapak kita, tidak. Kalau toh iya secara genetika itu artinya Tuhan menanyakan kemuliaannya lebih. Jadi kutuk berkat itu bisa mengalir. Contohnya dosa Adam ya, tapi begitu ketemu Yesus akan dirubahkan. Ya. Kutuk menjadi berkat, karena begitu. Yakub, apa yang dia tabur, dia tuai sampai selesai. Ya. Tapi Paulus Ibrani bilang dengan iman dia selesaikan dengan iman juga. Ya. So 30 tahun dia katakan hidupku itu semua hampir buruk. Hati-hati ya. Jadi kalau menerima panggilan bencana Allah dari saudara dan semangat keselamatan kata Ibrani, jangan murtad lagi Ibrani 5 ya. Jangan menjual Kristus menyerahkan dia kedua kali. Hasilnya akan tidak baik. Ya. Yakub balik, kemudian dia dengan Tuhan dituntun terus, ya betul-betul apa yang dia tabur dia tuai sampai selesai. Tapi dari Yusuf menjadi berkat buat bangsa besar seperti Mesir. Ya. Tapi Yakub bukan dengan sedih. Hariku buruk. Ya. Tapi dalam keburukan itu dia menangkan dirinya 4-5 kali. Bahkan dia sudah berdekapan bergulat dengan Tuhan sampai dia merasa menang. Ini apa saudara? Belajar apa? Kadang yang Tuhan sampaikan jalan menuju surga kehidupan itu sesat, sempit, tidak banyak orang mau ke situ. Ya. Jadi sepertinya ini sesuatu yang sulit mendaki, berat. Arti bahasanya kita seringkali nggak gampang. Ya. Sesuatu yang buruk kita alami. Tapi dengan itu seringkali yang kita alami buruk itu kan bagi kita yang nggak enak. Bro. Tapi justru kemuliaan Tuhannya akan memancar. Pokoknya gini deh pertanyaan. Semua tadi awalnya saya cerita ya, kesalahan, kelemahan, dosa yang kita perbuat, ya, itu nanti tidak akan bisa menghalangi rencana Allah untuk setiap kita. Ya. Walaupun kita harus menabur dan menuai. Baik, saya kira saya beri dulu di sini. Saya kembali Pak Yusa, silakan mungkin diskusinya atau tanya jawabnya bisa lebih waktunya agak panjang gitu ya. Silakan Pak Yusa. Ya, terima kasih Pak Ondarga untuk malam hari ini. Ya, kita lihat Yakub pada saat mengalami kesulitan ternyata ada maksud Tuhan yang kadang kita nggak tahu ya. Dan pada waktu saat itulah Tuhan berbicara kepada Yakub ya. Jadi berbagailah orang yang mengalami kesesakan ya Pak. Yang kukasih akan yang berbahagia menang tapi yang kukasih akan kutegur dan kuajar.
Ya, ya supaya kita mengalami ternyata di dalam itu semua ya, di semua kesulitan itu ya akan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya ya. Mungkin ada yang mau sharing, saudara? Tanya dulu silakan, biar clear dulu ya. Bisa kalau cepat. Ini, Ya. jadi tanya jawab dulu. Nanti kalau yang sudah, Anda mau menambahkan yang belum ada di sini boleh. Tapi kita jawab dulu ya. Siapa tahu selalu cepat, biar kita nangkapnya utuh dulu. Silakan. Jadi dengan enak nanti kalau putus. Begitu ya, saya rasa. Ya cukup ya. Baik. Yusuf berarti dimulai kejadian 37 ya, 39 ya. 37 ya, Pak. Ya, dia lahir. Ya, oke. Sip. 37 sampai 50. Saya ya, Pak, gitu ya. Terima kasih Pak Darka dan teman-teman semua ya yang telah bergabung bersama-sama, dan minggu depan kita belajar mengenai Yusuf dari kejadian 37 sampai dengan 50 ya, nanti nggak tahu berapa sesi. Untuk itu saya persilakan, siapa mau pimpin doa? Ada? Silakan. Pak Agustinus saja, silakan. Pak Agustinus, pimpin doa Pak Agustinus. Pak Agustinus Hartanto, silakan pimpin doa. Ya, baik Pak Ishak. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua yang telah hadir dalam mempelajari mengenai Yakub yang dibawakan oleh Pak Hundarka. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Hundarka dapat kami terima dan kami pelajari lebih lanjut sehingga dapat menjadi acuan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, berkatilah teman-teman yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Minggu depan mereka dapat mengikuti pertemuan pembelajaran kitab ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Lindungi kami, berkatilah kami pada malam hari ini sehingga dapat beristirahat dengan baik, agar besok pagi kami bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan segar untuk bisa memulai kegiatan kami masing-masing. Semua ini kami sampaikan kepada Bapa perantara Tuhan terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Darka.